Selain soal urusan copras-capres, dan saya terus terang tersinggung, marah kalau ada kemudian mendiskreditkan khilafah karena dianggap mengurangi elektabilitas capres tertentu, siapapun capresnya. Saya ingin tegaskan bahwa khilafah tidak ada kaitannya dengan copras-capres. Dan kami berjuang untuk sistem khilafah itu bukan karena dorongan untuk mendapatkan posisi sebagai misalkan direksi BUMN, komisaris BUMN, menjadi menteri, atau menjadi wapres sekalipun, tidak. Kami memperjuangkan khilafah murni karena perintah dari Allah dalam rangka untuk menunaikan kewajiban. Kami khawatir kalau tidak menunaikan kewajiban berarti maksiat, dan kalau sudah bermaksiat berarti dicatat berdosa. Makanya tadi saya mendapatkan rilis, walaupun rilis itu Jumat yang lalu dikeluarkan, tapi masih baru muncul di media hari ini. Kalau tidak salah di FIFA sama di mana tadi ada dua media yang merilis pernyataan dari LPOI, Lembaga Persaudaraan Organisasi Islam, yang bicara ada sekretaris LPOI, namanya Imam Pituduh. Namanya sih bagus, Imam Pituduh. Imam itu pemimpin, Pituduh itu memberi pituduh, petunjuk. Tapi kerjaannya menuduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain apa yang disampaikan oleh host kita, Bung Zakaria tadi, tentang adanya informasi selebaran yang beredar di Bandar Lampung, di DKM Masjid Al-Burqon, walaupun setelah dibantah, tapi tetap saja ada semacam narasi jahat yang seolah-olah menjadikan khilafah ini sebagai common enemy, musuh bersama gitu. Yang menuduh dikaitkan khilafah, merasa khilafah itu menjadi sesuatu yang harus dijauhi. Yang dituduh dikaitkan dengan khilafah, risih kenapa saya dikaitkan dengan khilafah. Seolah-olah kalau sudah dikaitkan dengan khilafah itu berarti sudah jahat begitu ya. Dan ini merupakan tuduhan yang sangat jahat juga terhadap khilafah begitu. Dan sebenarnya aneh sekali begitu loh. Pada momen Pilpres 2024 yang ramai mulai hari ini, banyak ya calon presiden yang, walaupun saya ingin tegaskan sebelum bulan September atau November 2023 lagi ini tidak ada yang namanya copras-capres, karena sebelum didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum, jadi nama-nama yang beredar ini bisa saja nanti ya berhenti tengah jalan atau batal untuk menjadi capres, baik karena tidak ada dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi minimum 20% suara di parlemen atau 25% suara nasional sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, atau juga bisa jadi karena hal yang lain, misalkan oligarki memang tidak menghendaki calon-calon tersebut. Jadi ini yang ingin saya tegaskan, bahwa khilafah itu tidak ada kaitannya dengan Pilpres. Tidak ada kaitannya dengan capres tertentu. Sementara khilafah itu sendiri adalah agenda besar umat Islam. Dan bukan hanya umat Islam di negeri ini, tetapi ini adalah agenda besar umat Islam di seluruh dunia. Saya perlu sekali lagi menegaskan bahwa khilafah ini adalah ajaran Islam, bukan bikinan manusia atau karang-karangan. Bukan ajaran Plato, bukan ajaran Aristoteles, bukan ajaran Montesquieu. Tapi khilafah ini adalah ajaran Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang diturunkan, baik langsung melalui Al-Qur'an atau wahyu yang diwahyukan, yakni melalui hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang kemudian mendiskreditkan khilafah baik dengan narasi kalau dikaitkan di khilafah merasa risih, atau dengan narasi berusaha mengaitkan dengan khilafah dengan dalih kalau dengan khilafah berarti nanti ada politik identitas, radikal, intoleran, itu semua adalah tuduhan-tuduhan yang sangat jahat kepada ajaran Islam itu sendiri. Dan mustahil tuduhan-tuduhan itu keluar dari orang yang berakidah Islam. Sementara akidah Islam itu memerintahkan siapapun yang meyakini akidah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus meyakini pula
apa-apa yang disampaikan oleh wahyu baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Termasuk di dalam apa yang disampaikan oleh wahyu tadi adalah ajaran Islam khilafah. Dalam timbangan konstitusi, khilafah itu sendiri adalah satu keyakinan umat Islam tentang salah satu ajaran yang diyakini hukumnya wajib. Jadi para ulama-ulama mazhab baik Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, tidak ada perbedaan pandangan tentang kewajiban untuk menegakkan khilafah. Itu pula yang kemudian menjadi latar belakang para sahabat yang Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Kemudian bersepakat setelah meninggalnya Nabi SAW untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai apa? Sebagai presiden? Sebagai raja? Sebagai perdana menteri? Sebagai kaisar? Sebagai ratu? Nah, tidak khalifah. Abu Bakar dahulu dibaiat bukan untuk menjadi presiden, bukan untuk menjadi perdana menteri, bukan untuk menjadi kaisar. Walaupun saat itu ada raja dan kekaisaran, sistem yang ada pada saat itu, ada Romawi, ada Persia, tetapi karena wahyu yang ditunjuk itu memerintahkan untuk melanjutkan kepemimpinan Nabi SAW dengan sistem khilafah. Yang dimaksud melanjutkan kepemimpinan Nabi itu bukan status nabinya, tapi memimpin kaum muslimin untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Sebagaimana definisi khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin untuk menerapkan syariat Islam dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Maka saat itulah kemudian Abu Bakar di Saqifah Bani Saidah dibaiat sebagai seorang khalifah. Selain soal urusan copras-capres, dan saya terus terang tersinggung, marah kalau ada kemudian mendiskreditkan khilafah karena dianggap mengurangi elektabilitas capres tertentu, siapapun capresnya. Saya ingin tegaskan bahwa khilafah tidak ada kaitannya dengan copras-capres. Dan kami berjuang untuk sistem khilafah itu bukan karena dorongan untuk mendapatkan posisi sebagai misalkan direksi BUMN, komisaris BUMN, menjadi menteri, atau menjadi wapres sekalipun, tidak. Kami memperjuangkan khilafah murni karena perintah dari Allah dalam rangka untuk menunaikan kewajiban. Kami khawatir kalau tidak menunaikan kewajiban berarti maksiat, dan kalau sudah bermaksiat berarti dicatat berdosa. Makanya tadi saya mendapatkan rilis, walaupun rilis itu Jumat yang lalu dikeluarkan, tapi masih baru muncul di media hari ini. Kalau tidak salah di FIFA sama di mana tadi ada dua media yang merilis pernyataan dari LPOI, Lembaga Persaudaraan Organisasi Islam. Yang bicara ada sekretaris LPOI, namanya Imam Pituduh. Namanya sih bagus, Imam Pituduh. Imam itu pemimpin, Pituduh itu memberi petunjuk. Tapi kerjaannya menuduh. Ini si imam ini menuduh khilafah dan jahat sekali tuduhan dari sekretaris LPOI Imam Pituduh ini. Luar biasa saya baca rilisnya tadi. Jadi di antara tuduhan-tuduhan disampaikan si imam ini ya, yang pertama dia sebut khilafah itu akan disebut sebagai khilafah itu desepsi. Apa itu desepsi? Menyusup. Waduh, tukang menunggangi isu. Nah, ini kan tuduhan yang sangat jahat. Khilafah itu ajaran Islam, dan ketika kita mendakwahkan ajaran Islam itu karena perintah Allah, gak pernah menyusup. Jadi sejak Pilpres 2019 khilafah gak pernah nyusup. Misalkan tiba-tiba mendukung Prabowo, mendukung Jokowi, gak ada. Hari ini misalkan di khilafah mendukung aktivis ya, yang perjuangan khilafah mendukung siapa namanya capres-capres ini? Anies Baswedan, siapa lagi? Ganjar Pranowo, siapa lagi? Puan Maharani, siapa lagi? Prabowo, siapa lagi? AHY, siapa lagi? Jadi nggak ada ya aktivis khilafah yang berperjuangan khilafah itu menyusup, melakukan desepsi, masuk kepada capres tertentu, kemudian mempengaruhi capres tertentu, kemudian agar idenya diperjuangkan capres tertentu. Tidak ada. Bahkan kami aktivis khilafah menyatakan tidak memberikan dukungan politik kepada capres siapapun, karena kami meyakini bahwa Pilpres siapapun presiden yang terpilih kelak tetap saja tidak akan merubah keadaan negeri ini, karena persoalannya ada pada persoalan sistem.
Di mana sistem sekuler demokrasi, sistem sekuler ini justru akan meneguhkan ya kedaulatan rakyat, kedaulatan akal yang akan menghalangi bisa diterapkannya kedaulatan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari mana tuduhan menyusup delusi ini? Dakwah yang dilakukan oleh umat Islam yang memperjuangkan dan menunaikan kewajiban dakwah khilafah ini terbuka. Ini seperti sekarang ini. Emang kita menyusup ini? Diskusi ini terbuka. Bisa diakses di YouTube, dilihat seluruh tanah air. Pejabat juga bisa melihat. Nanti silahkan kalau ada pejabat melihat, respon, berikan kritik. Dan kita juga siap diundang diskusi. Khilafah itu bagaimana dalam mengelola kekayaan alam, mengelola ekonomi, khilafah bagaimana? Kita bandingkan dengan sistem demokrasi. Nanti secara norma bagaimana? Nah, nanti eksekusinya bagaimana? Jadi nggak ada desepsi ya, nyusup-nyusup, ya ngumpet-ngumpet. Ya khilafah itu didakwahkan sebagaimana dulu Rasulullah mendakwahkan Islam. Yakni apa? Terbuka pemikiran politik tanpa kekerasan. Nggak pernah ada orang kemudian karena diskusi khilafah dikamplengi, ada nggak kira-kira? Kalau bahasa Betawi dikamplengi apa? Ditabokin gitu ya. Ada nggak orang ditabokin diskusi khilafah? Nggak ada. Jadi tuduhan-tuduhan desepsi, tuduhan apaan ini? Kemudian selanjutnya, khilafah juga dituduh delusi. Apa itu delusi? Ngimpi, utopia, khayali. Mohon maaf, khilafah itu di dalam terminologi Islam disebut dua. Pertama, wa'dullah, dan yang kedua, busra Rasulillah. Khilafah itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus solihati la yastahlifannahum fil ard kama stahlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Beriman saja tidak, yang beramal soleh. Ya, beriman dan beramal soleh bahwa sungguh Allah akan memberikan mereka kekuasaan. La yastahlifannahum fil ard, kekuasaan di muka bumi. Sebagaimana dahulu pernah diberikan kepada orang-orang terdahulu. Sebagaimana dahulu telah pernah diberikan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana dahulu diberikan kepada kekhilafan Imam Ali karamallahu wajhah. Sebagaimana dahulu kekhilafan yang menyebarkan rahmat itu diberikan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, ya. Mereka tidak akan mengganti dan kemudian Allah akan ganti ya satu keadaan yang tadinya dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Yang tadinya kalau ngomong khilafah radikal, dituduh teroris. Nanti Allah akan ganti dengan kebahagiaan, kenyamanan, aman sentosa, ya. Kemudian justru kebanggaan. Nanti kalau udah khilafah tegak, nanti semua orang itu kayak ada gula ada semut. Wah iya dulu itu pejuang khilafah, saya sering dikontak, diajak diskusi khilafah, luar biasa mereka. Padahal sebelum khilafah tegak kalau dikontak ngumpet-ngumpet mereka. Tapi begitu khilafah berdiri, biasa ada gula ada semut. Ya seperti Joko Widodo lah, kalau sebelum jadi presiden kan orang ogah kenal. Tapi kalau sudah jadi presiden, teman SMA-nya keluar, teman kuliahnya keluar, teman SD-nya keluar, sampai guru bahasa Inggrisnya keluar ngomong bahwa Jokowi ahli bahasa Inggris, walaupun ya agak meragukan karena kemarin di pertemuan di G20 bahasa Inggrisnya juga belepotan begitu ya. Dan khilafah juga begitu gitu. Jadi kami meyakini ini janji Allah. Yang kedua, wa busra Rasulillah. Sebagaimana di hadis riwayat Imam Ahmad, ya Rasulullah itu sudah bersabda, nanti kelak akan ada 4 fase zaman. Takunun nubuwatu fikum masyaallah an takun suma yarfa'uha idza sa'a yarfa suma takunu mulkan adzon. Fa yakunu masyaallah ayakun suma yarfa idza sa'a yarfa suma takunu mulkan jabriyatan. Fa takunu masyaallah an takun suma yarfa idza sa'a yarfa suma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah summa sakata. Jadi Nabi itu sudah menggambarkan kelak ya ada periode kenabian, ada periode kekhilafahan, alamin haji nubuwah, ada periode kekuasaan yang menggigit, mulkan adon, ada periode mulkan jabriyatan, kekuasaan yang dolim, diktator yang minta 3 periode dan seterusnya. Tapi setelah itu yang dijanjikan oleh Rasulullah apa? Yang dijanjikan Rasulullah ada summa takunu khilafatan alamin haji nubuwah. Khilafah yang dijanjikan. Loh,
Kalau ada orang percaya dengan janji capres, dengan janji caleg, dengan janji parpol, ya biarkan. Kami umat Islam lebih percaya janji Allah dan lebih percaya kabar yang telah disampaikan oleh Rasulullah bahwa kelak akan tegak khilafah ala minhajin nubuwah. Takbir. Allahu Akbar. Dan kita ini sedang menyongsong berjuang sebagaimana dahulu sahabat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tatahannal Konstantinia, fala ni'mal amir amiruha, wala ni'mal jais dalikal jais." Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Apa yang dilakukan oleh sahabat ketika itu? Berusaha merealisir, berjuang sampai pada periode Yazid, ya. Pasukan dipimpin Yazid, ada sahabat yang senior namanya Abu Ayyub Al-Ansori, sudah 80 tahun tetap ikut jihad fisabilillah. Kenapa? Karena ingin berjuang merealisir nubuah penaklukan Konstantinopel. Dan hari ini ada nubuah kedua. Nubuah apa? Khilafah akan tegak kembali. Maka kita harus beramal seperti amalnya Abu Ayyub Al-Ansori. Tidak peduli dia udah tua, jihad dia hari ini. Kalau ada pejuang khilafah memble, ngerasa takut, kita udah tua, kalah dengan sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Yakin Abu Ayyub Al-Ansori itu bahwa Konstantinopel pasti ditaklukkan, walaupun penaklukannya ternyata baru terjadi 700 tahun kemudian, gitu loh. Yang kemudian direalisir oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi hari ini pun ketika kami meyakini khilafah, karena sudah ada dasarnya. Allah telah memberikan informasi melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lisan Nabi itu tidak pernah dusta. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan sesungguhnya apa yang dikatakan Nabi itu ya bukan perkataan nafsu Nabi, tapi wahyu yang diwahyukan. Makanya Nabi itu maksum, suci. Semua yang dikatakan Nabi itu pasti benar. Nah sekarang kalau ada janji nih ya, janji dari capres sama janji dari caleg, janji dari parpol, ada janji dari Nabi. Pilih janji siapa kita? Nabi. Pilih janji siapa? Nabi. Takbir. Allahu Akbar. Jadi kita nggak delusi. Yang delusi itu bolak-balik mempercayai demokrasi, katanya kedaulatan rakyat. Itu utopia. Karena faktanya di dalam demokrasi yang berdaulat bukan rakyat, tapi oligarki. Coba kita cek. Katanya kedaulatan rakyat, tapi begitu undang-undang cipta kerja yang ditolak oleh seluruh rakyat. Buktinya undang-undang cipta kerja ditolak atau tetap disahkan? Disahkan. Jadi yang berdaulat rakyat atau oligarki? Oligarki. Ya diuntungkan oleh undang-undang cipta kerja rakyat atau oligarki? Oligarki. Jadi sebenarnya demokrasi itu kedaulatan rakyat atau kedaulatan oligarki? Oligarki. Oligarki. Takbir. Kita cek lagi undang-undang minerba yang seharusnya mineral dan batu bara yang sudah habis masa kontraknya kembali kepada negara sehingga negara dapat pemasukan yang banyak. Ya, tidak kemudian dimakan sama Ismail Bolong, tidak dibagi-bagi kepada oknum pejabat Polri. Tapi apa? Undang-undang minerba dirubah. Yang rubah DPR. Jadi kedaulatan rakyat atau kedaulatan oligarki? Oligarki. Yang diuntungkan oleh undang-undang minerba rakyat atau oligarki? Oligarki batu bara, oligarki mineral. Jadi justru yang utopia, yang delusi itu orang yang meyakini demokrasi, yang katanya kedaulatan rakyat. Faktanya kedaulatan oligarki. Atau bahasa nanti tolong dirinci ya. Bahasanya Hendro Priyono kedaulatan para kapitalis gitu loh. Belum lama kan ada itu Hendro Priyono diwawancara. Dan pakai F apa P ya? F ya. Dan viral itu. Nah kita cek lagi. Jadi begini, oke lah kalau mengerasa khilafah itu misalkan delusi ya, mimpi utopia, ya udah biarkan kami berjuang, nggak usah dihalang-halangi. Katanya cuma mimpi. Kalau memang mimpi nggak usah dihalang-halangi. Nanti mimpi bangun juga hilang mimpinya, ya kan? Masa takut sama mimpi, iya nggak? Saya lanjutkan. Saya ini kalau lagi semangat gini kadang-kadang lupa waktu gitu ya. Tapi nambah dikit-dikit nggak apa-apa. 5 menit lagi. Sebentar, saya cek dulu. Saya perlu counter itu. Kemudian ada juga yang mengatakan khilafah melakukan destabilisasi dan mendegradasi bangsa. Jahat sekali. Yang melakukan destabilisasi itu adalah pemberontakan yang dilakukan oleh OPM. Berapa nyawa yang dibunuh? Berapa fasilitas publik yang kemudian membuat orang takut, teror? Anggota polisi berapa yang dibunuh OPM?
tentara, rakyat sipil berapa lagi? Lah, ini sebenarnya membuat destabilisasi. Lah khilafah apa cuma ngomong? Sekarang ada nggak orang yang dibunuh gara-gara pendakwah khilafah? Belum lagi yang namanya membuat tidak stabil itu korupsi. Ya. Korupsi yang dilakukan oleh Mardani Maming, korupsi yang dilakukan oleh Karomani ya, rektor. Nah, itu bisa jadi desepsi itu, menyusup menjadi rektor, tahu-tahu korupsi, uang calon mahasiswa diembat. Itu yang harusnya dituduh desepsi, itu yang harusnya dituduh melakukan destabilisasi. Jadi ketularan saya. Destabilisasi dan melakukan degradasi moral anak bangsa rusak gara-gara korupsi. Jadi jangan tuduh khilafah, ini jahat sekali gitu. Dan terakhir katanya khilafah tidak punya solusi. Lah solusi khilafah itu segudang, cuman mau dieksekusi tidak. Misalkan solusi pengelolaan alam. Kalau khilafah ya ditegakkan di negeri ini, maka semua sumber daya alam yang terkategori al-milkiyatul amma, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna as-suruka'u fi salasi fil ma wal kala wan nar. Di redaksi hadis riwayat Imam Tirmidzi, matanya begini bunyinya. Annasu as-suruka'u fi salasi fil ma wal kala wan nar. Jadi kaum muslimin atau manusia itu berserikat pada 3 hal. Pada gembalaan, air dan api. Dan ada tambahan hadis redaksinya atau matanya, wa samanuhu haramun. Dan menjualnya adalah haram. Maka dalam pandangan Islam seluruh tambang-tambang milkiyah amah, harta kategori milik umum, tambang-tambang dengan deposit yang melimpah sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis Habjad bin Hamal, itu harus menjadi milik umum dan hanya negara yang punya wewenang mengelola, bukan Freeport, bukan perusahaan Cina, bukan si Luhut Binsar Panjaitan. Ini yang bikin kaya raya, kekayaan alam yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bikin kaya raya Luhut Binsar Panjaitan, rakyat menjadi miskin. Kenapa? Karena tidak didistribusikan, tidak dibagi, diadili dengan syariat Islam. Kalau pakai khilafah, syariat Islam, semua tambang-tambang itu diambil alih negara dan dikembalikan kepada rakyat. Adil, kita semua jadi makmur. Jadi kekayaan alam yang diberikan, dilimpahkan di negeri ini yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya kesejahteraan kaum kapitalis, kaum cukong. Dan terakhir justru substansi itu temanya kan konstitusional tadi ya. Saya sampaikan di terakhir. Khilafah itu konstitusional karena pasal 29 menegaskan bahwa ya negara menjamin kemerdekaan, kebebasan beragama dan menjalankan ibadat sesuai dengan keyakinannya. Bagi umat Islam mendakwahkan khilafah itu keyakinan, ibadah, berpahala bagi yang menjalankan dan berdosa bagi siapa saja yang meninggalkan. Karena kewajiban itu kalau dijalankan mendapat pahala, kalau ditanggalkan berarti maksiat mendapatkan dosa. Karena itu konstitusi sudah menjamin pasal 29. Ini kebebasan beragama dan menjalankan ibadat sesuai dengan keyakinannya. Dan solusi-solusi Islam ditawarkan dalam sistem khilafah itu juga dilindungi sebagai kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Lawang orang berpendapat dengan pendekatan kapitalis boleh, orang berpendapat dengan pandangannya Adam Smith boleh, orang berpendapat dengan pendapatnya David Ricardo boleh, bahkan berpendapat dengan pandangannya Karl Marx boleh. Lah ini kita umat Islam berpendapat dengan dalil, berdasarkan rujukan Al-Quran, As-Sunnah, berdasarkan kitab-kitab karangan ulama-ulama muktabar. Kok gak boleh? Kan lucu. Karena itu secara konstitusional saya tegaskan mendakwahkan khilafah adalah hak konstitusional bagi setiap warga negara. Takbir. Allahu Akbar. Dan siapapun yang menghalang-halangi umat Islam mendakwahkan ajaran Islam khilafah, berarti dia melakukan tindakan yang inkonstitusional. Takbir. Allahu Akbar. Dan kalau pemerintah membiarkan itu, berarti pemerintah melakukan tindakan pembiaran, pelanggaran konstitusional, berarti pemerintah juga melakukan tindakan yang inkonstitusional. Takbir. Allahu Akbar. Dan terakhir, sebenarnya kita sederhana saja. Kalaulah demokrasi ini bisa mencerahkan, bisa menerapkan syariat Islam, bisa membuat umat ini sejahtera, tetap saja kita tidak akan mengikuti. Kenapa? Karena perintahnya itu syariat Islam. Kita diperintahkan taat kafah. Dan faktanya sekarang musibah, bala, bencana di mana-mana, LGBT merajalela, ada gempa, ada macam-macam.
liberalisme ekonomi merajalela. Akhirnya apa, kekayaan alam yang kaya ini ya, yang luar biasa dikaruniai oleh Allah ini, yang kaya ya mereka yang punya tambang batu bara. Sementara rakyat ya kesulitan, ya cuman kedapatan debunya, jalan rusaknya, polusinya. Karena itu kami ingin sampaikan satu ayat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau ana ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk bumi beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Tapi ketika manusia itu maksiat, maka Allah berikan azab supaya apa? La'allahum yarji'un, kita kembali. Dan untuk kembali kepada yang hak, maka kami berjuang untuk menegakkan khilafah agar umat ini kembali kepada fitrahnya, yakni fitrah sebagai hamba, sebagai ibadullah, taat kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.